الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المجلس المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. وينبغي لمن لا يحفظ كتاب الله تعالى أن يكثر من استماعه ومن الإصغاء عند قراءته. قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عليه الصلاة والسلام من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ومن قرأها كانت له نورا يوم القيامة. وليس طلب الاستماع خاصا بمن لا يقرأ القرآن بل هو عام لكل أحد من قارئ وغيره. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي. فقال له كيف أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال عليه الصلاة والسلام inni uhibbu an asma'ahu min ghairi
faqara'a alaihi min awali suratin nisa al-haditha wastama'a alaihi salamu ila qiraati Abi Musa wa ila qiraati Salimin maula Abi Hudzaifah thumma qala alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati mithlahu wa ila qiraati Ibni Mas'udin aidan huwa wa Abu Bakrin wa Umaru thumma qala man syarrahu ay yaqra'al qur'ana ratban kama unzila falyaqra' ala qiraati Ibni Ummi Abdin wa huwa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhum ajma'in. Wa yambaghi, dan sayogianya dan sebaiknya bagi orang yang tidak menghafal kitab Allah Al-Quran memperbanyak dari perhatian dengar Quran. Wa minal isgha, di antara mendengarkan Quran, inda qiraatihi, ketika dibacanya firman Allah Ta'ala, fastami idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, apabila dibacakan Quran hendaklah perhatian mendengar bagi Quran. Wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu diberikan rahmat. Dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man istama'a, barang siapa perhatian mendengar kepada satu ayat min kitabillah, dari kitab Allah, ditulis baginya kebaikan yang berlipat ganda, dan siapa yang membacanya adalah baginya cahaya pada hari kiamat. Walaysa talabul istima'i, bukanlah meminta atau diminta memperhatian, diminta mendengar khasan, khusus dengan orang yang tidak membaca Quran, bal, bahkan, yaitu umum bagi tiap-tiap seorang, baik dia membaca Quran atau dia tidak membaca Quran. Waqad qala, dan sungguh bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Ibni Mas'ud radhiyallahu an, Iqra, bacalah, alayya, atas saya. Faqala lahu, maka berkata Ibnu Mas'ud bagi Nabi, kaifa aqra'u alaika, bagaimana mungkin saya baca atasmu ya Rasulullah, wa alaika unzila, padahal atasmu diturunkan Quran. Faqala, maka bersabda Nabi alaihi salam, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, sungguhnya saya suka mendengarkan Quran yang dibaca oleh orang lain, atau saya suka mendengar Quran dari orang lain. Faqara'a alaihi, maka membaca Ibnu Mas'ud atas Nabi dari permulaan surah An-Nisa. Al-Haditha, sempurnakan hadis ini. Wastama'a alaihi salam, dan mendengar pula Nabi alaihi salam bacaan Abi Musa al-Ash'ari, dan kepada bacaan Salim, maula, budaknya Abi Hudzaifah, maula bekas budaknya Abi Hudzaifah. Kemudian bersabda Nabi, alhamdulillah,
Segala puji bagi Allah. Alladzi ja'ala fi ummati mislahu. Yang telah menjadikan di antara umatku seperti dia. Seperti Abi Musa al-Ash'ari. Wa ila qiraati. Dan mendengarkan Nabi kepada bacaan Ibnu Mas'ud pula. Huwa Nabi dan mendengarkan pula oleh Abu Bakar dan Umar. Kemudian bersabda Nabi, man sarrahu, siapa yang mengembirakan akan dia oleh membaca Quran ratban dengan sedap, ratban sama dengan basah, dengan sedap sebagaimana diturunkan, maka bacalah atas bacaan Ibnu Ummi Abdi, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu radhiyallahu anhum ajma'in. Masih dalam masalah Quran. Kita disuruh baca Quran, kalau bisa hatam seminggu sekali, kayak yang lalu kita baca. Ibnu Umar itu hatam seminggu sekali. Itu paling sedikit. Sebab ada yang mengatakan kalau 3 hari sekali itu terlalu cepat. Sedangnya seminggu sekali. Kalau memang kita hafal Quran, baca seminggu sekali hatam. Kalau nggak hafal zaman sekarang ada Quran, ada mushaf. Walaupun nggak hafal Quran, hatamkan seminggu sekali. Hatta kalau kita pengen hatamkan Quran, walaupun nggak hafal, bisa pegang Quran. Saya masih muda dulu sering. Jadi hatam dalam sholat dengan pegang Quran kecil. Kalau matanya udah payah. Ya, kecil, lalu kantong mau ruku kantongin. Mau diri keluarin lagi. Yaitu beda dengan orang yang baca Quran bukan dalam sholat. Kata Sayyidina Ali, siapa yang baca Quran hatam dalam sholat diberikan 1 huruf 100 kebaikan. Nah, kalau di luar sholat dalam keadaan wudhu diberikan 50 kebaikan. Kalau baca Quran di luar sholat tanpa wudhu dapat 25 kebaikan. Ini beda baca Quran dalam sholat dan di luar sholat. Ada anak saya, sekolahnya teknik, tapi masih muda dulu kalau tarawih dia hatam. Itu dengan lihat tadi. Masih muda, nggak tahu udah tua, bisa nggak hatam dia? Karena anaknya udah 5. Namanya Zaid Khairi. Dia bukan santren, bukan madrasah, tapi karena senang baca Quran, itu kalau tarawih hatam. Malah yang nyantren diajakin segen. Fikri, ayo hatamin Quran. Segenah. Yang nyantren segen. Ini hatam Quran dalam sholat. Saya masih muda dulu, ya, bisa 3 hari sekali dalam sembahyang tasbih. Karena kita baca dalam tasbih bisa 3 juz, 4 juz. Ya. Nah, ini yang dikatakan hatam Quran dalam sholat. Nah, kalau kita nggak bisa hatam, apa yang kita lakukan? Wayam bagi, dan sebaiknya bagi orang yang nggak hafal kitab Allah memperbanyak istima' dengerin Quran. Ini kalau kita nggak hafal, nggak bisa baca, dengerin. Jadi mulutnya nggak ada pahala, tapi kupingnya dapat pahala.
Nih, dengerin. Beda sebetulnya istima sama. Kalau sama mendengar. Kalau istima perhatian dalam mendengarnya. Kalau sama dengar orang baca Quran, tapi nggak pahami, nggak renungin, nggak mikirin, dengar doang. Dapat pahala juga. Tapi kalau istima lebih. Kita dengerin sambil kita pahami, sambil kita renungkan maknanya, hukumnya, itu istima, perhatian dengar. Nah, ini yang disuruh kita perhatian dengar Quran. Ya. Wa minal isgha, termasuk dengerin Quran ketika dibacanya firman Allah Ta'ala, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, hendaklah mendengarkan bagi Quran dan diam untuk dengar Quran, mudah-mudahan kamu dikasih rahmat. Ini kadang-kadang orang Islam, orang baca Quran, dia ngobrol, dia berisik, padahal disuruh dengerin, diam. Ini perintah Allah. Ibadah, dengerin Quran ibadah, diam waktu orang baca Quran ibadah, dua-duanya ibadah. Nih. Ya. Qala, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man istama'a ila ayatin, siapa yang perhatian mendengar kepada satu ayat dari kitab Allah, ditulis baginya kebaikan yang berlipat ganda. Dengerin doang, kebaikannya berlipat ganda. Wa man qara'aha, siapa yang baca Quran, nanti kanat, jadilah Quran yang dibaca baginya cahaya pada hari kiamat. Jadi kalau kita sering baca Quran, itu Quran jadi cahaya sama kita. Di padang mahsyar gelap, nanti Quran menjadi cahaya, nerangin di kemana kita jalan. Nih. Nah, makanya biar nggak hafal, baca Quran. Ya. Itu lain. Maksudnya matahari sejengkal ini bagi orang di padang mahsyar secara merata. Nanti pada waktu hari kiamat matahari sejengkal. Ini kita bayangin kalau sekarang jaraknya berapa jengkal. Panasnya kayak begitu. Bagaimana kalau sejengkal? Nih. Nah, ini yang dikatakan nanti pada hari kiamat kalau matahari sejengkal, 7 orang yang akan mendapat naungan dan teduhan. Pertama, imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Kalau pemimpin zalim bakal dilumat oleh matahari, akan dibakar oleh matahari. Kalau yang adil, teduh. Ini teduhannya enggak kelihatan. Kalau pakai payung hancur, pakai apapun hancur. Tapi kalau teduhan Allah enggak kelihatan, tapi adem. Ini yang namanya fi dzillillah. Yang kedua, yang orang yang hatinya selalu di masjid. Jadi biar di pasar ingat masjid, di kantor ingat masjid, hati tergantung ke masjid. Itu diantara orang yang diteduhi di saat matahari sejengkal. Yang ketiga, syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang remaja yang berkembang hidupnya dalam ibadah. Dari mulai umur 15 tahun aktif di masjid, aktif ibadah. Sampai dia nikah, sampai kakek-kakek, sampai meninggal, gak berhenti ibadah. Nih, ini dari muda sampai meninggal, gak berhenti ibadah, itu akan dapat naungan hari kiamat. Yang ketiga, orang yang saling cinta karena Allah.
Kita berteman ngaji bukan karena hartanya saya cinta dia. Bukan karena pangkatnya cinta dia. Saya cinta dia karena dia orang yang rajin ibadah, taat. Cinta saya karena ibadahnya. Itu namanya tahabba fillah. Dan orang yang bersedekah, orang lain nggak tahu. Bahkan Nabi gambarkan bersedekah tangan kanan ngasih, kiri nggak tahu apa yang dikasih. Saking tersembunyinya. Yang saya sering contohkan bagaimana kalau sedekah yang sampai tangan kiri nggak tahu. Ini umpama kita naik bajai. Yang bawa bajai orang tua, kakek-kakek. Berapa bajai Kemayoran? 30.000. Kita kasih 40.000. Kok lebih Pak? Nggak apa-apa, ambil. Itu kita niat di hati 10 itu sedekah. Itu sedekah yang tangan kanan ngasih, kiri nggak tahu. Itu sedekah yang nerima pun nggak tahu. Kalau sekarang bisa kirimin pakai bank transfer, dia nggak tahu siapa namanya. Itu kebetulan di pesantren kejadian ada yang ngirim 100 juta transfer, tapi kita nggak tahu namanya siapa. Fikri tanya sana, enggak, pokoknya terima aja katanya. Saya ngalamin juga waktu masjid dibangun. Tahu-tahu anak saya kasih uang 1 gepok, 100 juta, puluhan ribu. Dari siapa? Enggak tahu. Orangnya suka sembahyang di situ. Sampai dia selesai masjid saya enggak ketemu orang. Nah, ini yang namanya sedekah tersembunyi. Banyak enggak yang begitu? Itu namanya tasoddaqo. Dia sedekah, tangan kanan ngasih, kiri nggak tahu. Ini bakal dapat naungan pada hari kiamat. Itu diantaranya. Nah, makanya kalau matahari jengkal, kalau orang yang 7 macam ini nggak kepanasan. Teduhan dari Allah yang nggak kelihatan, nggak bisa diraba, nggak bisa dilihat, tapi dia nggak kepanasan. Ini, jadi kalau yang tanya matahari sejengkal ya begitu. Bahkan bukan sejengkal, milan. Mil ini bukan 1 mil. Mil alat pakai sifat mata. Kan segini. Kalau sifat mata ada yang panjang? Nggak ada segini. Itu matahari seperti alat celat mata. Ya. Nah ini secara apa? Secara umum. Nah, secara khusus nanti orang jalan dari padang mahsyar menuju surga. Itu gelap. Gelap. Bahkan ke padang mahsyarnya pun ke Siratal Mustaqim pun gelap. Sampai orang munafik mengatakan, "Hai mukmin, tungguin, saya minta cahaya." Karena dia ngikutin orang mukmin, cahayanya terang. Tungguin, kata mukmin, cari aja di belakang tuh cahaya. Dia nengok gelap, balik lagi mukmin udah nggak ada. Yang dimaksud di belakang tuh di dunia cari cahaya. Cari cahaya di dunia dengan baca Quran, dengan amal soleh. Nah itu yang dikatakan nanti gelap. Ya. Makanya kanat nuran yaumal qiyamah. Jadilah Quran itu cahaya pada hari kiamat. Dan walaisa talabul istima', bukanlah diminta ngedengerin Quran khusus bagi yang tidak baca Quran. Ini nggak baca, nggak bisa baca Quran boleh, yang nggak hafal Quran boleh.
Jadi bukan khusus yang nggak bisa baca Quran dengerin Quran. Bukan khusus orang yang nggak hafalin Quran untuk dengerin Quran. Tapi fastami'ulah itu bukan khusus mereka. Tapi adalah bagi orang yang baca dan orang yang tidak baca umum. Jadi likulli wahidin min qari'in wa ghairihi. Disuruh dengar, baik dia bisa baca Quran, baik dia hafal Quran, baik enggak hafal Quran, tetap disuruh dengerin Quran umum. Ya. Nah, kita lihat Nabi apa enggak bisa baca Quran? Tapi Nabi suka dengerin baca Quran. Waqad qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud, Iqra alayya. Hai Ibnu Mas'ud, baca Quran buat saya. Coba ente baca atas saya. Saya ingin dengerin bacaan engkau. Qala kaifa aqra'u alayka wa alayka unzila. Bagaimana mungkin saya baca sama engkau ya Allah? Padahal Quran kan turunnya kepada engkau. Takut Ibnu Mas'ud. Nah, qala kata Nabi, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Ini. Saya suka mendengar Quran dari orang lain, bukan dari diri saya. Ini berarti Nabi sendiri suka dengar Quran. Ini kakek saya dulu masih ngajar di Masjid Gang Tengah, ya tahun-tahun 50-an lah, 50 60. Dia habis ngajar, tentu ada Habib Ali bin Husain. Nggak enak, sampai Habib nggak bilang-bilang, nggak, aneh suka dengar orang ngajar, apalagi murid anak. Tuh kan kalau kita depan guru nggak berani ngomong, dan nggak apa-apa. Guru tuh suka dengar dari orang lain, nah, kayak Nabi. Saya suka dengar Quran dari orang lain. Ya. Faqara alaihi, maka Ibnu Mas'ud baca atas Nabi dari permulaan surah An-Nisa sampai habis Al-Hadid. Baca. Wastama'a. Juga Nabi mendengar pada bacaan Abi Musa Al-Asy'ari. Nabi dengerin. Dan juga dengar kepada bacaan Salim, maulanya Abi Hudzaifah. Setelah dengar bacaan itu, alhamdulillah alladzi ja'ala fi ummati mithlahu. Segala puji bagi Allah yang jadikan di antara umat saya ada yang kayak dia. Ya, kayak Abi Musa, kayak Salim, kayak Ibnu Mas'ud. Nah, ini yang Nabi puji orang pintar baca Quran, bukan insinyur, bukan ahli ekonomi, bukan. Segala puji Allah jadikan di antara umat saya ada yang bisa baca Quran kayak begitu. Kalau sekarang emang udah bungkem, pintar nggak dipuji, bodoh nggak celak. Nih, nah ini Nabi puji, segala puji bagi Allah yang menjadikan di antara umat saya kayak begitu, bisa baca Quran. Juga wa ila qiraati, dan Nabi mendengarkan kepada bacaan Ibnu Mas'ud. Huwa, tuh Nabi dengerin. Juga wa Abu Bakar dengerin bacaan Ibnu Mas'ud. Dan Umar dengerin bacaan Ibnu Mas'ud. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, man sarrahu ay yaqra'al Qur'an, siapa yang bikin girang dia bisa baca Quran dengan sedap. Ratban itu asal makna basah, sedap. Siapa yang senang baca Quran dengan sedap, dengan enak, seperti diturunkan, maka bacalah atas bacaan Ibnu Mas'ud. Tuh, kalau pengen baca Quran dengan enak, bacalah bacaan Ibnu Mas'ud. Itu Nabi puji bacaannya. Tuh, siapa yang senang baca Quran dengan sedap, dengan enak, bacalah Quran seperti bacaan Ibnu Mas'ud, bacaan Ibnu Abdin wa huwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajmain. Nah ini jadi berarti Nabi suka dengar Quran dari orang lain. Nabi bersyukur umatnya ada yang bisa baca Quran dengan baik.
Nabi memuji baca Ibnu Mas'ud, kalau pengen sedap baca Quran, bacalah kayak Ibnu Mas'ud. Ya. Bukan insinyur yang dipuji, bukan pertanian yang dipuji, tapi yang dipuji orang baca Quran. Makanya khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu yang bisa baca Quran, yang belajar baca Quran dan ngajarin, itu yang dipuji. Di sini dipuji. Segala puji bagi Allah, ada umat saya yang bisa baca Quran kayak begitu. Nah sekarang dipuji nggak baca Quran? Nah ini, dulu masih saya kecil, kalau kita hafal Al-Hukumat sampai habis aja, dihatamin kita. Hatam Quran, ngundang orang. Masih ada nggak sekarang? Anak kecil girang. Kadang-kadang kalau yang punya duit, disewain kuda, keliling kampung naik kuda. Ini yang dipanggil hatam Quran, padahal bukan hatam, dia hafal Al-Hukumat sampai An-Nas. Apalagi sekarang banyak yang baca hafal Quran, nah ini lebih bagus lagi. Ya. Bagus kalau kita undang orang untuk anak kita baca ya, Quran, apalagi dia hafal. Kalau orang Jawa semaan, dengerin orang baca Quran. Di sini semaan apa? Dengerin dangdut. Dengerin dangdut. Wallahu a'lam bishawab wa mimma yanbaghi al-muhafadzatu alaihi.